Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah lamana wa ahlana wa aslafana wa ala nawahu habibana hayatarah bin Muhsin bin Ali alhamdu wa ala manawahu al-habibana Umar bin Muhammad bin Hafid bin Syawakir bin Salim wa ala manawahu al-habib Abdul Qadir bin Ahmad as-Sigab wa ala manawahu wa salihun bin Yadil Butuh wal Munuh wal Rusuh وصلح الجسد والروح وتوبة النسوح والكبول الأكبر وصلح النيات بنية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, وبه نستعين على أمور الدنيا والدين, والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومدادك الجاري واجمعنا به في كل أدوارنا وعلى آله وصحبه يا نور. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali malam hari ini di perkumpulan ini kita semua dikumpulkan dalam keadaan sehat walafiat. Yang mana mudah-mudahan dengan perkumpulan ini, dengan majelis ini, kita berharap segala dosa diampuni oleh Allah, begitu pula kesalahan, pelanggaran dan juga maksiat. Dan mudah-mudahan dengan berkat majelis ini kita mendapat keberuntungan yang paling besar, yaitu kedua orang tua kita diampuni oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah, dikasihi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan berkat majelis ini Allah luaskan rezeki kita, Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita, dan Allah berkahi kehidupan kita dengan tandanya kita kelak dimatikan setelah umur yang panjang dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah, tersampaikan kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya sekalian. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadabbura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ibadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bidaraini amin. Radiyallahu anna wa ankum ajma'in. Faraidul wudu'i sittatun. Wajib-wajib di dalam melaksanakan wudu itu ada 6. Kemarin syarat sudah. Syarat itu dipenuhi sebelum wudu. Sedangkan kewajiban, mau wudu itu dikatakan sunnah. Kenapa sunnah? Aslinya wudu memang sunnah. Tapi kalau pian mau sholat, maka orang yang sholat wajib berwudu. Wudunya sunnah, tetapi wudu tersebut syarat bagi orang yang melaksanakan sholat. Mau sholat wajib, sholat sunnah, maka harus wudu. Lalu kewajiban yang harus dilaksanakan ketika wudu itu ada 6. Jadi kalau 6 hal ini ketika wudu tidak dilaksanakan, maka tidak sah wudunya. Kalau wudunya tidak sah, maka sholatnya pun tidak sah. Dan orang yang tidak sholat, berarti melanggar kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang pertama, kewajiban yang harus dilaksanakan ketika kita berwudu, an-niyatu inda ghusli awwal juz'in minal wajhi. Yang pertama itu niat, yang mana niat itu letaknya di dalam hati. Kalaunya diucapkan nawaitul wudu'a, itu namanya lafaz bacaan. Hukumnya sunnah, dia ucapkan nawaitul wudu'a. Tetapi yang wajib yang mana? Yang di dalam hati. Wa mahalluhu fi qalbi. Sedangkan wudu itu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Wudu apa niat itu harus diletakkan di awal ibadah. Kalau pian dari kamar mau wudu ke kamar mandi, pian berniat dari kamar tersebut, itu bukan niat namanya. Itu azam lah. Nanti bulan depan saya kalau gajian mau sumbang ini dan itu, kan belum. Itu namanya azam. Kalau niat, ketika kita niatkan, kita ikrarkan, kita maksudkan, maka kita langsung mengerjakan. Makanya niat wudu itu ketika awal membasuh daripada wajah. Membasuh daripada wajah bagian daripada wudu. Maka ketika kita basuh, kita niat dalamnya. Sahajaku berwudu fardu atau sunnah lillahi ta'ala. Sahajaku berwudu. Jadi biar ambil ketika air mengenai bagian wajah, maka ketika pertama tersebutlah, ini biar ambil, anggap aja 2 tangan lah. Maka kita berniat sahajaku berwudu lillahi ta'ala. Sahajaku berwudu menghilangkan hadas kecil lillahi ta'ala. Atau yang biasa bagaimana? Nah, jadi ketika awal tersebut, disitulah meletakkan niat. Paham? Jadi kalau sebelum itu, maka itu bukan niat namanya. Itu namanya lafaz. Makanya yang dia ucapkan sahajaku berwudu apa sanawaitul wudu, itulah lafaz bacaan. Ini yang pertama. Yang wajib di dalam wudu harus pakai niat. Kalau tidak pakai niat, bagaimana lupa misalnya? Maka tidak sah. Kenapa? Karena niat itu hukumnya wajib. Apa bedanya seseorang yang mencuci muka bangun tidur dengan seseorang yang berwudu? Yang bedakan niat. Kalau dia tidak berniat, maka apa bedanya dengan cuci muka biasa? Makanya niatlah, innamal a'malu bin niat. Niat itu yang membuat sesuatu yang biasa menjadi nilai ibadah. Pian sebelum berangkat majelis makan dulu. Makan itu kan mubah. Mau pian tidak makan 30 hari itu terserah pian. Cuman kalau kuat, berarti makan itu sesuatu yang mubah, terserah kita, boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Jadi kalau mubah itu dikerjakan, tidak ada nilai pahala, ditinggalkan juga tidak ada nilai dosa. Itu mubah. Tapi ketika pian mau makan, pian niatkan, mudah-mudahan dalam hati pian niatkan, dengan makan ini bisa kuat ibadah, berangkat majelis. Dengan makan tadi nanti bisa khusyuk di majelis. Bukan tidur tapi nyala, habis makan kan kenyang. Ini biar khusyuk. Maka makan yang tadinya nilainya mubah akan menjadi sunnah. Kenapa? Dikaitkan dengan satu ibadah. Tapi kalau wudu, nah ini wajib niatnya. Kalau udah pakai niat, maka tidak ada itu tersebut dihitung wudu. Jadi harus niat dia. Yang kedua, yang wajib ketika berwudu, ghaslul wajhi min manbatis sya'ri ra'si ila muntahad dzakar wa minal udhun ilal udhun. Yang kedua, itu yang wajib daripada wudu, membasuh muka dari awal tumbuh rambut sampai bertemunya 2 tulang rahang. Ini yang wajib dibasuh pula. Artinya di dalam wudu itu ada anggota yang wajib dibasuh, yaitu muka. Yang mana muka? Dari awal tumbuh rambut. Ini kan di sinilah awal tumbuh rambut. Kecuali ada orang yang tidak normal awal tumbuh rambutnya. Di mana misalkan? Oh, dia terlalu lebat. Apakah mulai di sini? Ini kan tidak normal. Atau bapak-bapaknya yang awal tumbuh rambutnya di sini. Kenapa? Karena apa? Sudah habis rambutnya. Apakah harus dibasuh dari sini? Hendak dulunya waktu normal di mana? Nah, ini berarti yang wajib.
Panjangnya muka itu dari awal tumbuh rambut sampai bertemu 2 tulang rahang. Makanya pian ketika sholat menutup seluruh aurat, ini perempuan menutup seluruh aurat kecuali muka dan telapak tangan. Yang mana yang boleh dibuka di dalam sholat dari awal tumbuh rambut sini sampai bertemunya 2 tulang rahang. Nah ini kan di sini. Makanya pian kalau menaruh mukena di bawah sini, kenapa sebab ditaruh di sini? Mukenanya terlalu lama sudah dipakai, melorot. 3 kali Bang Toyib tidak pulang-pulang, tidak ganti juga mukena, melorot sudah. Pian taruh di sini dia mukena pian melorot, pian tidak sah sholat. Kenapa? Karena ini adalah aurat. Pian taruh di sini. Karena yang boleh dibuka itu awal tumbuh rambut sampai bertemunya 2 tulang rahang. Nah di sini. Paling aman taruh di sini. Nah, paling aman ini taruh di sini ya. Makanya mukena perempuan itu lihatlah. Ini dia turun, terus ada segitiganya di sini. Betul apa enggak? Nah itu untuk menaruh pian di sini. Jangan pian kira ulun tukang jahit lah tahu itulah, bukan. Memang ulun lihat itu. Wah di sini. Kenapa? Karena panjang muka yang boleh dibuka oleh perempuan awal tumbuh rambut sampai bertemunya 2 tulang rahang, yaitu tadi. Nah karena di sini kan sulit naruhnya. Kadang kalau taruh di sini ke sini dia. Apalagi mukena yang sudah 3 kali lebaran tidak ganti-ganti itulah melorot sudah. Ya, ibu-ibu kan biasanya gitulah. Kalau ada orang kawinan tiap minggu juga baju baru. Tapi kalau sudah mukena mikirnya lama. Padahal mukena dipakai buat ibadah apa enggak? Ibadah. Kalau baju buat pengantin, buat pamer. Berarti apa? Baju yang dipakai buat pengantin tersebut ria apa enggak? Ria itu wahwal amal li ajlin nas, mengerjakan sesuatu untuk manusia. Ria. Makanya ria itu dikatakan syirik kecil. Kenapa? Karena mensekutukan Allah. Pian mengerjakan sesuatu bukan untuk Allah, tapi untuk manusia. Nah, tapi kalau mukena, beli mukena mahal, tidak masalah. Karena buat apa beli mukena? Oh ini buat saya pakai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pian-pian ini belum dikatakan berkah lagi lemarinya kalau baju pengantinnya lebih mahal daripada mukenanya. Kata siapa? Ini kata ulun aja lah. Jangan dipen bawa kemana-mana itu. Tidak apa-apa beli baju mahal. Apalagi ini suami-suaminya lah, lihat istrinya mukenanya kayaknya sudah banyak. Itunya apa ya, hitam-hitamnya itu apa namanya? Taimanan. Nah itu pian harus, wah ini harus diganti. Kadang mukena itu seminggu belum tentu diganti. Itu kan bikin sholat udah usyuk, baunya apek lain sebagainya. Kalau bisa mukena itu seminggu tuh punya 7 lah. Ah ini 1, 2, 3. Ya ini enggak ngajarin, nah, betul lah. Pernah lihat turun tiap minggu baju yang sama. Ganti-ganti terus. Turun memang dagang baju soalnya. Enggak, maksudnya gini. Kalau dalam urusan ibadah, ini dalam urusan ibadah, bagus kita berhias. Kenapa? Karena kita berhias tersebut untuk ibadah. Ini untuk kita menggunakan itu tadi untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memuliakan ibadah tadi, kita pakai pakaian yang paling bagus. Kita pakai pakaian yang paling indah. Kenapa? Karena kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pian kalau ini sudah ngadap bupati lah, Pak Zairullah, ini orang Makmur Jaya ini dipanggil. Kenapa dipanggil? Karena Masya Allah bisa menghidupkan satu kampung dengan kegiatan maulid misalnya. Pak Zairullah bangga, dipanggillah satu kampung ini, per RT dipanggil. Kira-kira pian pakaiannya seperti ini apa anda? Pada pergi ke pasar semua, ini dipanggil bupati ini kan? Padahal bupati makhluk apa enggak? Makhluk sama seperti itu. Tetapi ketika sholat, hayya ala sholat, ayo sholat. Untuk apa? Hayya alal falah, agar kalian beruntung. Siapa yang memanggil itu kira-kira? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi anehnya kadang kita kalau sholat berbeda dengan ketika menghadap manusia. Kalau sholat lah kadang sarungnya sudah tinggi sebelah, melintir. Kadang bajunya ya Allah yang dulunya di atas siku sekarang di bawah siku, melorot. Belum lagi taimanannya lah sudah banyak di mana-mana.
Padahal dia tahu dengan pakaian tersebutlah semuanya akan berkah. Dia punya lemari itu akan berkah seluruhnya dengan pakaian itu tadi. Nah lah, jadi harus inilah. Tidak apa-apa, apalagi bapak-bapaknya lah. Kapan lagi berikan ibunya mukena baru lah. Nah, ini berikan. Jadi pilih mukena yang agak pas di sini. Nah kalau pian yang sudah melorot tadi ya sabar. Kalau ada peniti ya dipeliti dulu. Atau melorot, nah dipeliti dulu. Jadi itu panjangnya muka, bola. Dari awal tumbuh rambut, ini bala, awal tumbuh rambut sampai bertemu dua tulang rahang, yaitu dagu. Ini yang wajib dibasuh. Sedangkan lebarnya muka dari telinga ke telinga, dari telinga ke telinga. Ini semua muka. Maka wajib air tersebut, air wudhu itu membasahi muka kita. Tidak boleh sedikit pun, seujung kuku pun. Makanya yang pakai bulu mata palsu pun lepas dulu. Karena air mau menyampaikan ke kulit kita. Tapi tidak dalamnya mata, tidak perlulah yang sampai dalam-dalam wudhu itu. Anda bibir itu yang mana? Yang merahnya saja. Bagian dalam itu tidak wajib dibasahkan. Tapi berkumur-kumur itu hukumnya sunnah. Biar sampaikan. Makanya di dalam muka ini, di muka ini ada bulu membulu. Berapa sudah ini bulu-bulu kita? Kening 2, bulu mata 4, kan atas bawah lah. Ada kumis, ada arit, ini apa nih? Cantung, lah. Sebelah batu licin ini lah, cantung. Ini wajib dibasuh semua. Ada cambang, di sini cambang, jenggot, lah. Amfaqah, ini kalau dalam bahasa Arab amfaqah namanya rambut. Ada di sini lagi rambut di sini, ada syarif, kumis. Nah, ini semua wajib dibasuh. Ada kadang gamamah itu di sini. Ada kan perempuan biasanya ada berbulu di atas alis, ya, gamamah namanya, gamamah. Itu semua lah seperti alis, gamamah, itu semua tidak boleh dicukur. Haram perempuan untuk mencukur. Nah, nggak boleh. Kalau sudah tercukur bagaimana? Ya pian tidak tahu dulunya. Kalau sudah tahu jangan. Karena apa? Haram menghilangkan itu tadi. Nah, itu semua ketika wudhu harus terkena air wudhu. Semua tidak boleh. Kecuali ada laki-laki yang jenggotnya tebal. Dari mana tahu tebal? Kalau duduk berhadapan seperti ini, kulit bagian dalamnya itu tidak terlihat. Itu tebal. Nah kalau tebal cukup diusap saja. Cuman kayak punya ulun inilah tidak tebal, ini harus sampai ke dalam inilah. Nah, ini sampai ke dalam. Nah, jadi yang pertama niat. Ingat tadi niat, ambil air, lalu jatuhkan ke atas. Kenapa dijatuhkan ke atas? Apakah tidak boleh seperti ini? Ya boleh-boleh saja. Tetapi ini sunnahnya seperti ini. Sambil ulun contohkan lah. Ini ambil air, penuh sudah di sini, penuh sudah. Ketika ini menyentuh di awal tumbuh rambut, pian niatkan sahaja ku berwudu menghilangkan hadas kecil atau yang ringan-ringan saja niatnya sahaja ku berwudu sunnah atau fardu lillahi ta'ala. Pian jatuhkan air maka pian ratakan. Wudu itu secara lugatan sair. Sair itu mengalirkan. Makanya disunnahkan pian alirkan dari atas ke bawah. Nah, pian gini kan baru diratakan. Ini namanya sair. Biar ratakan. Nah semuanya yang susah-susah air nyampai sela-sela hidung. Nah ini sampaikan semua. Atau sela-sela mata, sampaikan semua. Setelah selesai, artinya basah semua, baru biar ambil air yang kedua. Ini hukumnya sunnah. Kalau yang pertama itu hukumnya wajib. Yang kedua ini air basuhan sunnah. Yang ketiga ini air basuhan sunnah. Yang keempat makruh. Kalau 4 makruh. Jadi biar misalkan apalagi wudunya di masjid. Masjid itu airnya punya siapa? Punya wakaf berarti. Maka dia tidak boleh 4 ini. Cukup 3 saja. Walau di rumah maka 4 makruh. Atau kurang daripada 3, 2 saja misalkan memat air juga makruh. Kenapa? Karena membasuh itu hukumnya sunnah 3 kali. Ini pertama. Jadi yang namanya muka tadi awal tumbuh rambut sampai dengan dagu.
sedangkan lebarnya telinga ketemu telinga. Tetapi yang wajib dibuka ketika sholat perempuan itulah ini rambut di sini juga ditutup lah. Nah, ditutup. Jadi pian kalau mau sholat itu biasakan bercermin. Biasakan bercermin, takut-takutnya setelah selesai sholat pian tidak lihat ada satu helai rambut di sini. Ada kan biasanya perempuan. Bagaimana itu hukumnya? Maka sholat perempuan tersebut itu wajib diulang. Karena satu helai rambut itu aurat. Makanya ada perempuan itu apa namanya yang di bawah mukanya itu? Ciput, telakong. Ciput apa telakong nama? Bukan makro sakalangkong lah. Ciput atau ya itu supaya apa? Mencegah rambut-rambut tadi. Kenapa? Karena satu helai saja itu aurat bagi perempuan. Maka kalau terbuka aurat bagi perempuan di dalam sholat, maka tidak sah sholat. Nah itu wajah lah, caranya seperti itu. Nanti kalau sudah selesai, ini bicara wudhu, ulun akan contohkan tata cara wudhu dengan sunnah-sunnahnya sebagaimana yang diajarkan oleh guru-guru kita. Nah, jadi mereka mencontohkan langsung. Mereka belajar kepada gurunya, gurunya belajar kepada gurunya, terus sampai mereka melihat Nabi berwudhu seperti itu. Nah, ini wudhu secara sempurna namanya. Lalu yang kedua, yang ketiga, membasuh tangan. Ini membasuh tangan. Membasuh tangan, yang namanya tangan itu ini sampai mirfaqain. Wa matahtal adhafir at-tawilah allati tastur anamil. Dan juga kalaunya yang punya kuku panjang, panjang-panjang kukunya, maka juga wajib dibasuh bagian bawah kuku yang kadang menempel kotoran-kotoran. Nah ini juga. Nah kalau tangan caranya seperti ini. Nah, ini anggap aja tidak ada jam lah. Ini 2 lapis lagi bajunya ya. Anggap aja ini tidak ada lah. Ini pian ambil. Kalau membasuh tangan kanan, berarti tangan kiri pian taruh bawah sini. Misalkan ini pakai bak atau pakai keran, pian ambil begini. Ini penuh sudah bagian atas ini. Karena wudhu itu secara logatan apa tadi? Sail, mengalirkan dari atas ke bawah. Maka disunnahkan caranya seperti ini. Pian penuhkan. Nanti kalau sudah penuh, pian gini kan. Jadi air yang ada di sini ini akan turun ke sini, sedangkan yang ini untuk bagian bawah sini. Jadi ketika ini Jadi ketika ini diturunkan, ini barang. Nah, jadi seperti ini. Jadi ketika ini diangkat, ini turun, airnya turun dari sini, ini juga seperti ini. Barang. Set, baru dibuka. Nah ini sunnah hukumnya menyela-nyela langsung begini. Nah ini sambil menggosok lah. Nah ini dihitung sekali. Kalau bagian kiri, maka yang kiri di atas, yang kanan di bawah. Begini kan? Kan ini turun air lewat sini, langsung ini bareng, baru digini kan. Oh susah-susah kenapa tak gini aja? Kan kita mau supaya wudhu kita nilainya pahala sunnah lebih lah. Kenapa kalau dengan cara seperti itu? Ya dapat caranya. Pian membasuh tangan itu hukumnya wajib. Membasuh tangan yang kedua hukumnya sunnah. Tetapi dengan cara tadi seperti tadi membasuh wajah dia, maka membasuhnya tadi mendapat nilai caranya. Jadi insya Allah kalau selesai semua nanti akan mencontohkan dari awal. Berikutnya membasuh tangan ma'al mirfaqain, dari tangan sampai siku. Nah siku ini karena batasnya itu sesuatu yang tidak jelas, maka pian disunnahkan membasuh basuhan tangan sampai siku ini agak dilebihkan. Nah ini hukumnya sunnah. Kata Nabi, umatku itu akan dilihat nanti pada hari kiamat guril muhajjilan. Apa itu? Mereka punya tanda bekas wudhu yang bercahaya, mukanya bercahaya, tangannya bercahaya. Jadi kalau pian lebihkan basuhan, maka cahayanya jauh lebih banyak. Yang ketiga, yang keempat, mashu ba'dir ra'si. Yang wajib lagi di dalam wudhu yaitu mengusap sebagian kepala.
atau rambut yang ada di kepala pian usap. Misalkan ini air pian usap segini saja, sah apa enggak usapannya? Sah. Tetapi wa illam yakun alai sya'run wa la yakfi masu sya'rin tala an hadras. Tetapi kalau dia punya rambut panjang, ibu-ibunya rambut panjang, karena tidak mau basahin di sini, diusap cuma ujung sini, sah apa tidak kira-kira? Sah apa tidak? Tidak sah, karena yang wajib diusap itu adalah rambut yang ada di kepala. Kalau tidak ada rambutnya, ya sudah usap kepalanya lah, usap kepalanya. Kalau tidak ada rambutnya lagi. Nah makanya kalau pian usap rambut yang panjang di sini, atau laki-laki yang punya rambut panjang di sini, atau yang ke depan sini diusap, maka tidak sah. Karena yang maksudnya diusap sebagian rambut yang ada di kepala itu di sini, di kepala kita usap. Nah, tetapi sunnahnya lah, pian ambil, karena ini mengusap bukan membasuh, pian basuh, pian tangan pian seperti ini, letakkan di sini. Jari-jari bertemu, letakkan di awal tumbuh rambut. Anggap aja inilah rambut. Nah, pian usap ke belakang sampai ke tengkuk, balik ke depan. Ini dihitung sekali. Ini hukumnya sunnah. Jadi di situ ada dua sunnah. Pertama sunnahnya yaitu mengusap seluruh kepala, hukumnya sunnah, dan menggugurkan yang wajib, yaitu mengusap sebagian ke kepala. Yang kedua sunnahnya dengan cara tadi seperti ini, balik ke depan. Nah ini hukumnya sunnah. Kalau punya polisi tidur bagaimana katanya? Ada polisi tidurnya di sini. Kan ibu-ibu kadang di gini kan lah. Ya lewatin saja polisi tidur tersebut. Nah, tidak perlu pian bongkar polisi tidur. Lah. Kalau pian ketemu di jalan ada polisi tidur, masa pian bongkar? Lewatin saja. Set, balik lagi. Nah itu lewatin saja polisi tidur. Kira-kira paham? Nah, jadi hukumnya wajib mengusap sebagian kepala, tetapi sunnah mengusap seluruh kepala, dan dapat pahala sunnah dengan cara seperti itu tadi. Nah, jadi sebenarnya ada yang mengatakan juga sunnah mengusap sampai bagian telinga sekalipun. Nah, telinga. Dan berikutnya yang wajib lagi yang wajib lagi di dalam berwudu yaitu membasuh daripada ghaslur rijli ilal ka'baini wa yajibul ghaslul akibain wasuqukihima. Jadi yang wajib-wajibnya sajalah disebutkan di sini dulu. Nah, yang berikutnya yang wajib di dalam wudu itu membasuh kaki sampai dua mata kaki, dan juga wajib membasuh kalau yang ada kaki itu pecah-pecah. Dan ada kan kadang kaki itu kering pecah-pecah, maka wajib dibasuh sampai bagian dalam. Tetapi tidak wajib harus sampai dibuka. Kalau pian buka itu berdarah, itu namanya mudarat itu ya. Artinya sampai celah-celahnya itu cukup digosok-gosok saja sekira air masuk. Sedangkan caranya, ini mohon maaf lah. Nah ini lihat, kalau batis kanan, kaki kanan, maka ketika membasuh kaki itu disunnahkan menggunakan tangan kiri. Tidak usah pakai tangan kanan karena ini sesuatu yang kotor bagian bawah. Tangan kanan kemana? Ya terserah ya. Asal jangan main HP aja lah. Pegangan, main tasbih juga susah, pegangan saja. Nah, jadi membasuh dengan tangan kiri, basuh. Dan basuhlah 3 kali juga. Dan basuhan tersebut sunnah menyela-nyela. Ingat, menyela-nyela lah di sela-sela. Tetapi sunnah menyela-nyela itu terserah. Mau bagaimanapun maka dapat pahala sunnah. Tetapi kalau sesuai cara yang diajarkan, yang dilihat oleh para sahabat kepada Nabi itu kalau menyela-nyela menggunakan kelingking tangan kiri. Ini kelingking tangan kiri mulai menyela-nyela dari bawah, bukan dari atas, tapi dari bawah. Jadi kalau pian sela-sela dari sini, dari bawah, menggunakan kelingking tangan kiri. Dimulai, ada mulainya. Mulai daripada kelingking kaki sebelah kanan.
Bisa gitu. Nah, kalau tidak biasa ini mau jatuh kadang-kadang, yang penting ya dibiasakan. Nah, seperti ini. Jadi basuh kaki dengan tangan kiri. Mau kakinya kanan, mau kakinya kiri dengan tangan kiri. Dan disunnahkan menyela-nyela dimulai daripada kelingking kaki, tapi dari bawah. Dari bawah. Menggunakan kelingking tangan kiri. Seperti ini. Nah, ini kalau mau dapat pahala sunnah dengan tata caranya. Jadi biar seperti ini, kan? Kira-kira bisa ini? Tidak apa-apa, contohan aja kan? Nah, sampai sini basuh semuanya. Kalau ada sukuknya tadi, pecah-pecahannya tadi biar gosok. Nah, gosok. Ini hukumnya sunnah. Kalaunya kaki kanan seperti ini. Tetapi kalau kaki kiri, tetap dengan tangan kiri. Tangan kiri biar basuh, menyela-nyela tetap dengan kelingking tangan kiri dan tetap dari bawah, tapi dimulai daripada jempol. Kalau tadi dimulai dari kelingking, kalau ini sambungannya, ini ibarat tangan pian seperti inilah. Kalau kanan tadi dari sini, 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 sini. Kalaunya kiri dimulai dari sini, kan disambung lah. Pian tahu potong kuku gimana caranya pian? Jangan-jangan sembarang aja potong kuku lah. Potong kuku itu paling bagus. Ada yang mengatakan Jumat, sore Kamis, Senin. Ada yang mengatakan paling bagus memotong kuku itu adalah sore Kamis selepas asar. Kalau pian mau lancar rezeki, dijauhkan dari penyakit segala macam, sore Kamis setelah asar. Ada sebagian ulama mengatakan sore Jumat, karena kuku tadi sudah digunakan untuk beribadah di hari Jumat, maka sudah sore baru dipotong. Tapi kalau Sabtu, Minggu, Selasa, nah ini tidak bagus. Apalagi Rabu, Selasa, Rabu, takut mewarisi penyakit kusta lah, namanya penyakit kusta. Jadi jangan biasa. Kalau bisa, kalau tidak Jumat tidak sempat, Senin atau Kamis lah. Nah, motong kuku. Kalau motong kuku, kalau tangan, ini menurut Imam Ghazali lah, tangan, riwayat daripada Imam Ghazali, ada memang riwayat-riwayat yang lain, cuman kita satu aja yang lebih mudah saja. Tangan dimulai daripada telunjuk kanan, tek 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 tek. Nah, nih kalaunya tangan kanan, telunjuk, tengah, manis, kelingking. Jempol apa? Nanti dulu simpan. Sambung sebelah kiri kelingking, manis, tengah, telunjuk, jempol, dan tutup jempol sebelah kanan. Nah, jadi mulainya gini, set, set, set. Ya, ini. Ah, ini terakhir. Ini kalau tangan. Tapi kalau kaki, pian potong kuku sama seperti wudhu tadi. Gimana wudhu tadi? Nah, berarti mulai dari ini, anggap aja kaki lah, cuman jari-jarinya panjang. Sini kan, menyela-nyela tadi mulai sini apa enggak? Mulai sini, sini. Berarti motong dari sini, terus sampai ke jempol. Kak kiri, berarti dari jempol ke kelingking. Berarti seperti ini, nah, dari sini terus ke sana. Ini kalau motong kuku kaki. Lalu setelah dipotong, dikumpulkan pian punya kuku. Kumpulkan. Kalau bisa di tanah, gali tanah, tek. Makanya perempuan, khususnya perempuan pula, kalau potong rambut, kalau bisa disimpan rambut pian, baru digali, dibuang. Nah, cuman kalau di waktu haid itu tidak perlu dikumpulkan. Kenapa? Sesuatu yang terlepas daripada manusia itu dihitung bangkai sudah, dihitung kotoran. Jadi kalau pian terlepas rambut, tapi jangan sengaja motong rambut waktu masih haid, waktu masih ini tadi. Tidak perlu pian bawa mandi lagi. Kenapa? Sesuatu yang terlepas dari manusia itu dihitung kotoran. Jadi cukup ditanam saja, tidak perlu dibawa mandi wajib, tidak perlu. Nah, jadi kalau sudah kukunya terkumpul, pian kubur. Dan sunnah hukumnya setelah potong kuku itu berwudu. Jadi kalau sudah selesai potong kuku, hukumnya sunnah berwudu. Kalau bapak-bapaknya habis kerokan inilah, jenggotnya dirapikan. Nah, kalau jenggot itu sunnah dibiarkan. Kasyusyarib halul lihyah. Potong kumis. Kenapa kumis dipotong?
Karena orang-orang Yahudi itu sampai panjang lah. Maksudnya dipotong itu dirapikan. Nabi itu dirapikan. Walaupun tidak digundul dirapikan. Kan rapi bagus lah. Kalau tidak rapi itu kan kayak Pak Raden lah. Nah, kasus syarif halul lihyah kata Nabi. Rapikan kumis, potong kumis, biarkan jenggot. Nah, jenggot ini leher. Biarkan. Cuman jangan juga terlalu panjang lah. Ini kan tidak cantik juga, yang rapi lah biar tambah. Nah, habis potong rambut, potong kumis dan sebagainya, maka sunnah juga berwudu habis itu. Dan disunnahkan mengucap yang melihat, misalkan ulun lihat lah Pak Jainuddin habis potong rambut, ulun melihat sunnah mengucapkan na'iman. Disunnahkan mengucap na'iman. An'amallahu alaina wa alaikum. Kenapa? Tampan artinya. Nah, itu sunnah. Jadi biar habis potong kuku, sunnah wudu. Ingat cara membasuh wudu kaki tadi. Jadi menyela-nyelanya dari kelingking sampai jempol. Sedangkan membasuh kaki kiri, menyela-nyelanya dari jempol ke kelingking. Tapi tetap dari bawah menggunakan kelingking tangan kiri. Nah, seperti ini. Paham? Ini jamnya hilang sudah. Kayaknya nggak berhenti nih. Lepas tadi yang jamnya. Jam 10 sudah. Dan yang terakhir. Tartibu bainal a'dha'il arba, yaitu tertib antara anggota wudu yang dibasuh. Nah, jadi sebelum kita membaca yang sunnah-sunnah minggu yang akan datang, belum akan contohkan bagaimana sunnah-sunnahnya di dalam wudu secara cara saja. Nah, nanti insya Allah kita lanjutkan pada yang akan datang. Jadi biar sunnah berwudu itu, sunnah berwudu dalam keadaan apapun. Jadi sunnah berwudu itu misalkan bangun tidur sunnah wudu, atau mau bepergian sunnah wudu, apalagi mau sholat lah. Jadi kalau wudu, misalkan biar wudu kalau bisa menghadap kiblat, kalau bisa. Oh saya tidak punya tempat wudu menghadap kiblat, ya tidak apa-apa. Dan sunnah duduk. Nah, wudu itu sunnah duduk. Makanya kan ada masjid-masjid dikasih bangku. Itu sunnah duduk. Nah, biar duduk. Yang pertama kali biar lakukan, apalagi bangun tidur, biar sunnah mencuci tangan. Mencuci tangan. Yang namanya mencuci tangan itu sampai sini. Nah, biar niat mencuci tangan daripada sunnah wudu. Apalagi biar bangun tidur. Bangun tidur kan tidak tahu kita tangan ini tadi malam hinggap kemana. Hinggapnya kemana-mana lah. Makanya bangun tidur sunnah mencuci tangan sebelum dia mulai wudu. Cuci tangan 3 kali sunnah. Lalu sunnah wudu berikutnya yang membaca bismillah. Bismillah. Kemudian membaca bismillah. Lalu setelah itu pian ambil siwak. Nah, setelah itu ambil siwak. Ini siwak. Nah, apa namanya? Kayu Arab lah. Kayu siwak. Ini namanya kayu Arab. Siwak itu kerjaannya. Kayu Arab itu ya yang dari Mekah itulah, tapi di sini banyak juga. Ini siwak ini lah, kata Nabi, rak'atani bisiwak khairun min sab'ina rak'atan bila siwak. Dia mau sholat pakai siwak itu lebih afdal daripada 70 rakaat tanpa siwak. Ada yang pernah sholat 70 rakaat? 70 sholat. Pian sholat 2 rakaat di sini. Pakai siwak sebelum sholat, dengan ada orang yang tidak pakai siwak 70 dia sholat, maka jauh lebih afdal yang 2 rakaat tapi pakai siwak. Maka begitu pula orang yang wudu lebih afdal yang pakai siwak daripada yang tidak pakai siwak. Lalu kata Nabi, as-siwak ini matharatun lil fami wa mardatun lirabbi wa mashhatatun lisyaitan. Siwak itu kata Nabi, ini sunnah Nabi lah, membersihkan mulut. Siwak itu mendatangkan ridha Allah, dan siwak itu dibenci setan. Makanya pian kalau punya siwak sering hilang apa enggak? Sering kan? Setan enggak suka, karena orang yang pakai siwak ibadahnya lebih afdal. Nah, sedangkan sunnahnya pakai siwak, ini sunnahnya pakai siwak, ini anggap aja siwak, minimal siwak pian tidak kurang daripada 4 jari panjang. Tidak kurang daripada 4 jari panjang. Berarti sekilan boleh. Siwak itu ada
akarnya ada kayunya. Kalau ini kayunya. Ini kalau nyulun banyak bau, belum kasih semua ya. Cuma satu aja bawa ini. Sedangkan cara memegangnya, sunnahnya seperti ini. Seluruh jari bagian atas. Ini siwak di atas, kecuali kelingking dan jempol. Seperti ini. Jadi Nabi kalau memegang siwak itu seperti ini. Seluruh jari di atas, kecuali kelingking dan jempol. Pian bisa ambil contoh itu. Ada enggak? Cucuk aku itu. Nah, pian contohin. Seperti ini megang. Nah. Lalu anak di tengah gigi. Cuman siwak itu kalau habis dipakai ya dicuci, karena nanti dicuci. Kalau udah dicuci itu bau semua lah. Taruh tengah gigi, lalu ditarik ke sebelah kanan. Sebelah kanan dari tengah menuju atas. Ke atas di sini seperti ke atas menyirok. Lalu kalau sudah sampai turun ke bawah. Baru kembali ke atas, ke tengah tadi lah. Dia kan ke bawah, berarti kembali. Lalu ke sebelah kiri, sama, ke atas juga. Nah, jadi sama seperti angka 8. Nah, seperti itulah 3 kali. Nah, 3 kali seperti itu. Nah, seperti itu 3 kali, maka itu hukumnya sunnah. Sebelum sholat, sebelum wudhu, sebelum belajar, sebelum khutbah, maka itu sunnah semua. Sebelum masuk rumah, sebelum keluar rumah, hukumnya sunnah. Itu siwak. Laula an asyukka ala ummati la amartuhum likulli sholat siwak lah. La amartuhum asyiwak likulli sholat. Kalau tidak memberatkan kepada umatku, kata Nabi, aku akan perintahkan kepada mereka mau sholat pakai siwak. Cuman takut berat. Kenapa? Di tempat kita tidak ada kayu siwak masalahnya. Nah, jadilah cuman modal 10.000 ya satu siwak ya. Nah, tapi nilai pahalanya besar. Jadi, oh ini kembali lagi ke sini lah. Ini mau coba sunnah wudhu tadi. Nah, jadi setelah basuh tangan 3 kali sunnah, lalu mengucap bismillah, lalu ambil siwak biar cuci, lalu pakai siwak. Setelah itu cuci lagi, simpan. Berarti sudah siwak. Lalu sunnah wudhu lagi, biar ambil satu cakupan seperti ini untuk dimasukkan ke dalam mulut, namanya madmadah, berkumur-kumur. Pian ambil satu begini, masukkan seperti inilah, masukkan, dan sunnah sampaikan ke halqam, nih tenggorokan. Tapi hukumnya makruh kalau berpuasa. Kalau puasa jangan. Takut masuk, nggak keluar lagi lah. Nggak sengaja katanya. Tertelan juga batal. Di dalam puasa itu artinya berarti nggak sengaja lah. Tapi kalau begininya kan disengaja. Ketika masuk dia masuk katanya. Bagaimana puasa? Batal. Kenapa? Karena puasa itu ikhtiar kita lah. Nah, tapi kalau lupa kok nggak batal? Karena lupa itu bukan ikhtiar dia. Oh, udah ingat dia. Tapi kalau ini ingat apa enggak? Ingat, tapi ketelan. Makanya orang yang mandi di sungai lalu kemasukan air di telinga, batal puasanya. Atau dia ketika mandi lah tenggelam masuk air di sini, tidak sengaja, batal puasa. Nah, jadi seperti ini. Masuk, tapi yang sisanya di sini ini buat untuk hidung. Nah, ini paling afdal. Menurut seluruh riwayat, yang paling besar pahalanya ini ambil satu saja. Set buat sisanya untuk hidup. Oh, saya tidak muat Pak Ustadz katanya. Satu habis sudah ya katanya. Nah, maka boleh dia ambil lagi. Masukin lagi. Tidak apa-apa. Yang lebih afdal ya pertama tadi lah yang masih ada sisanya masukin. Namanya istinsak. Buat itu 1 kali. Nanti ambil lagi sampai 3 kali. Oh, saya tidak cukup satu itu tadi. Terpaksa 2 tangan. Nah, ini boleh. Buang sisanya masukkan dalam hidung. Kalau tidak bisa juga ya seperti ini tadi. Jadi bukan mulut-mulut baru hidung-hidung bukan, tapi mulut. Kalau ada sisanya masukkan hidung. Kalau tidak ada mulut baru ambil lagi untuk hidung. Lalu ambil lagi untuk mulut, lalu hidung. Mulut, hidung seperti itu. Kira-kira paham? Nah, kalau sudah selesai, ini jangan ditinggal lah. Berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung hukumnya sunnah. Tapi kalau pian tinggal, ini sunnah yang bisa mengakibatkan jatuh kepada makruh. Jadi tinggal. Nah, jadi ini.
Berikutnya basuh muka tadi. Nah ini muka. Ingat kayak tadi lah. Ambil air, kalau ini keran isi. Lalu jatuhkan. Tapi kalau pian kayak gini ini sekalian mandi namanya lah. Di sini maksudnya. Sahajaku berwudu lillahi ta'ala. Jatuhkan dari atas baru ratakan. Seret. Rata semua. Kalau bisa telinga juga dibasuh. Karena ulama berbeda pendapat ini telinga bagian wajah atau bagian kepala lah. Nah, juga sunnah juga dibasuh juga. Sampai telinga. Ambil lagi seperti tadi, makanya pian gosok semualah, janggut menjanggut itu semua sampai 3 kali baru tangan. Ingat tangan. Kayak gini tadi lah, tangan barengan. Ini turut, ini juga turut. Jadi dia bareng set. Nah, ini langsung dibuka. Untuk menyela-nyela tangan. Sekali, 2 kali, 3 kali, baru yang kiri. Seperti ini tadi. Nah, bareng dia. 3 kali, dan yang terakhir sunnah seperti ini. Supaya menyampaikan seluruh sela-selaan tadi. Selesai, lalu diusap. Ini bagian mengusap kepala. 1. Kembali ke depan, dihitung 1. Ulangi 3 kali. 2, 3. Ini hukumnya sunnah, mengusap seluruh kepala, mengusap sebagian rambut, hukumnya wajib. Kalau rambut panjang bagaimana? Rambut ibu-ibu terus, ya usap saja yang ada di sini. Atau misalkan pian, ibu-ibunya kan wudu, kadang di masjid yang tempat wudunya terbuka. Bagaimana? Pian angkat saja rambut pian sedikit, maka usapkan. Biar sisanya kerudung pian. Kembali ke depan. Ini juga sunnah. Pian dapat pahala sunnah sebagaimana orang yang mengusap seluruh rambut. Setelah itu maka sunnah lagi untuk mengusap telinga. Nah, kalau mengusap telinga itu tidak kanan-kanan, tidak kiri-kiri, tapi bareng. Pian usap. Yang telunjuk masukkan ke dalam lubang. Sedangkan jempol zahirnya. Nah, ini seperti inilah. Taruh di belakang. Setelah itu putar barengan. Tapi jangan keras-keras lah, merah pian punya telinga. Dan taruh lah. 1, 2. Artinya ini kan begini, baru ini begini kan? Atau sebagian yang mengatakan seperti ini. Kan? Ada ininya, yang urat-urat jalurnya tuh. Kalau tidak ada jalur ya dosa ikutin lah telinganya. Nah, seperti itu. 1, 2, 3. Anggap aja itu cepatnya. Dan sunnah lagi kalau telinga itu dengan ini yang kerasnya. Dan ambil air, gini kan? 1, 2, 3, 6 sudah ya? 6. Dan terakhir pakai kelingking. 1, 2, 3, 9 untuk telinga. Paham lah? 1 pertama gini tadi, atau gini. 3, begini 3 dan begini 3. Ini hukumnya sunnah. Lalu kalau menurut Imam Ghazali sunnah mengusap tengkuk. 1. Sebagian ulama fikih mengatakan ini tidak sunnah. Tapi terserah pian lah. Kan ulama berbeda pendapat. Kalau pian mau yakin ini sunnah karena Imam Ghazali mengatakan itu sunnah. Lalu yang terakhir kaki tadi. Nah, sunnah lah. Basuh, lalu sela-sela dari bawah menggunakan kelingking tangan kiri dari kelingking kaki. Yang mana yang digerakkan ya terserah pian lah, mau ke tangannya mau kakinya lah. Nah, begini 3 kali di sini, lalu di sini nih. Basuh, lalu sela-sela bagian bawah dari jempol. Selesai, maka sunnah pian menghadap kiblat. Setelahnya sunnah menghadap kiblat. Kalau pian tadi waktu wudu tidak menghadap kiblat, maka pian hadap kiblat, maka sunnah pian hadapkan pandangan pian ke langit. Hadapkan pandangan ke langit, lalu buka tangan. Nah, ini lebar. Boleh seperti ini, sunnahnya seperti ini. Buka tangan, lalu baca doanya. Apa doanya? Nah, hafal jangan-jangan ini. Nah, insya Allah hafal nanti akan ulun catatkan semua. Menurut sebagian ulama ada doa yang disunnahkan, tetapi ketika membasuh muka itu tidak ada ulama yang mengatakan sunnah Nabi. Tetapi ulama ada yang mengatakan ada bacaan-bacaan yang dikarang oleh para ulama. Seperti ketika membasuh muka, itu dianjurkan berdoa. Kenapa? Karena ketika orang berwudu,
dan ia ingat kepada Allah, maka Allah akan mensucikan seluruh jasadnya. Dan ketika dia berwudu, dia lupa kepada Allah, maka tidaklah suci kecuali yang terkena air wudu saja. Makanya ulama mengarang suatu bacaan ketika membasuh muka disuruh berzikir. Zikirnya apa? Ada doa-doa. Ketika membasuh muka, Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tabyaddu wujuh auliyaika. Ya Allah, putihkan wajahku ini sebagaimana engkau putihkan bercahaya para wali-wali. Wah, ini amalan buat glowing lah. Siapa tahu ibu-ibunya mau glowing. Nah, itu ada. Nah, jadi setelah pian doa, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, itulah doa itu selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sunnah membaca surah Al-Qadar 3 kali. Boleh sambil jalan, boleh sambil pakai mukena. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Sampai selesai 3 kali. Menurut sebagian riwayat, orang yang wudu dengan sunnah-sunnah seperti tadi, maka akan Allah jadikan wudu itu, Allah letakkan di arasy, dan wudu itu akan memintakan ampun dari saat itu sampai hari kiamat. Wallahu a'lam. Sampai di sini ada pertanyaan? Ayo, sudah paham tadi? Ingat caranya? Ada bapak-bapaknya? Ada, Pak. Silakan. Langsung aja, Pak. Ini kita sebagai pasien rumah sakit mau berwudu dan di tempat kamar mandinya itu sempit dan kecil. Bolehlah airnya itu sah nggak, Pak, airnya itu buat wudu, Pak? Wudunya di dalam WC? Iya. Tidak masalah. Yang penting airnya mengalir. Airnya mengalirnya sedikit. Airnya di bak tuh aja, Pak. Sebak tuh aja, Pak, airnya, Pak. Tapi airnya cuma sebatas di bak maksudnya. Bak kecil. Kalau cuma bak kecil lah, wudu itu ingat perlu biar perhatikan, wudu itu tidak harus dengan keran mengalir lah. Atau kalau punya bak itu kemarin 2 kula lah, 2 kula. Tapi kalau cuma bak kecil bagaimana? Ya pian ambil. Nah ini misalkan gayung lah, pian ambil. Jangan sampai pian wudu di dalam bak kecil tadi. Pian ambil, pian wudu misalkan. Atau pian niat iktirapan, menjadikan tangan ini sebagai gayung. Jadi pian ambil di sana, jadi ini bukan basuhan. Saya ada airnya, baru pian bawa. Nah, ini jangan sampai nanti wudu di dalam sini. Maka ini mustakmal namanya. Jadi pian ambil, pian wudu di sini. Nanti biarkan selesai menetes dulu, jangan sampai banyak menetes. Ini kan niat iktirapan, ini basah nggak masalah. Ambil lagi untuk basuhan. Tapi kalau takut kurang airnya, basuhan kedua boleh nggak di sini? Hah? Basuhan kedua boleh nggak di sini? Di dalam bak kecil tadi, boleh, nggak masalah. Kenapa? Karena itu basuhan sunnah. Tapi kalau basuhan wajib pian basuh di sini, ini namanya mustahab. Jadi pian ambil, wudu di sini. Nanti basuhan kedua, basuhan ketiga, terus tangan ambil lagi seperti ini tadi. Nah, tapi niatnya menjadikan tangan ini sebagai gayung. Maka tidak masalah dia bercampur di situ tadi. Bisa dipahami? Jadi tidak mustakmal. Jadi tidak ada halangan. Atau pian ambil air dalam aqua. Jadi kalau mau wudu misalkan ini terbuka lah, tangan diisi. Dan isi set. Penuh sudah, wudu. Tidak masalah. Tidak ada halangan, dan afdalnya wudu itu adalah dengan sedikit air. Kalau berlebihan itu bisa jatuh kepada mubazir. Walaupun pian wudu di tengah banjir, wudu di tengah banjir juga terserah saya mau banyak-banyak, ya mubazir tetap. Apalagi memang susah air lah. Ada pertanyaan yang lain, silakan. Ibu-ibu, ya. Ini bagus ya. Tidak akan membatalkan wudhu orang yang berbicara, apalagi menjawab salam, sesuatu yang wajib lah. Assalamualaikum.
kita wudhu, waalaikumsalam, tidak masalah, lanjutkan wudhu pian, tidak masalah. Kenapa? Karena itu tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau pian wudhu sambil ngomel sama anak, bisa ini makruh hukumnya. Kenapa? Mengisi wudhu dengan pembicaraan, makruh hukumnya. Tapi sah apa tidak wudhunya? Tetap sah. Apalagi salam lah. Nah, tapi kalau pian waktu sholat, bagaimana? Ya keraskan bacaan biar Allahu Akbar, biar orang tahu yang manggil-manggil itu pian sholat. Tapi kalau pian niat memberitahu, ini bisa batal pian sholat. Niat pian memberitahu bisa batal. Niatnya apa? Ya niatnya tetap di dikir. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, dikeraskan biar orang tahu bahwa pian dalam sholat. Tapi kalau pian niat memberitahu, bisa jatuh batal sholat pian. Tapi niatnya apa? Niatnya dikir atau niat dikir dan memberitahu, makanya tidak batal sholat. Tapi kalau wudhu sambil teriak tadi waalaikumsalam, tidak apa-apa wudhunya. Kecuali kemarin niat memutus. Ingat lah, pada pertemuan yang lain niat memutus. Ada yang lain bisa dipahami? Silakan, yang lain ada lagi? Bapak-bapak, ibu-ibu. Gak ada. Di luar tema, ibu-ibu biasanya minta luar tema. Gak ada. Simpen aja pertanyaannya. Wallahu a'lam. Ulun banyak-banyak mohon maaf ucapan perkataan yang mungkin menyinggung perasaan ataupun salah dalam ucapan, begitu pula dalam perbuatan. Sekali lagi ulun banyak-banyak minta maaf, minta ridha, minta halal. Mudah-mudahan dengan berkat majelis ini yang di dalamnya kita bicara tentang sunnah Nabi, yang di dalamnya kita saling mengingatkan tentang sunnah Nabi, mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang berhak untuk berkumpul bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana doa yang diajarkan oleh guru-guru kami untuk sering banyak berdoa. Allahumma inni as'aluka murafaqatan Nabi fil jannah ma'al lutfi wal afiyah. Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang kelak bersama Nabi, berkumpul bersama Nabi dalam kelembutan, dalam kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin, ya akramal akramin, ya arhamar rahimin, ya mujibas sa'ilin. Walhamdulillah rabbil alamin. Bisir Nabi wa alin Nabi wa ashabin Nabi al-Fatihah.